Kalau apa yang aku ajarkan, apa yang saya terangkan salah, kalau memang agama Islam dari Arab, bumi Jawa, suruh ambil Saudi Arabia. Kalau aku tidak mampu membuktikan kebenaran. Niki terkait lewau Mbah lir-lir benekno blimbing kuwi. Kula kepengin mangertosi apa makna yang tersirat dan tersurat di dalam tembang lir-ilir. Banyak kan gini diajarin, Mbak. Nenek moyang kita ya, atau orang hebat itu membuat sesuatu kehidupan itu bukan dengan apa-apa, dengan bahasa gitu loh, Bos. Lah bahasa nenek moyang kita itu bahasa itu sabda ya. Lah kalian anak cucu ndak ngerti. Mbok kira iku koyok syair lagu-lagu buat hiburan, bukan ya. Karena alam ini dicerna oleh manusia, ini menjadikan sesuatu resonansi itu bahasa. Bahasa itu akhirnya jadi kayak unen-unen. Di zaman manusia dikatakan itu sabda gitu loh. Nah, ada kan di orang-orang lain menerangkan lir-ilir tandure wis sumilir. Itu gambarannya apa? Selama kamu tahu diajarin orang-orang, diceritakan itu apa, Indra? Belum pernah dikupas sampai lebih detail, Guru. Bismillah, tak buka ya. Ilir-ilir itu kalau diajarkan ya, lir-ilir tandure wis sumilir. Yang ditanam apa? Sing ditandur apa? Itu sebenarnya yang ditanam, yang ditandur itu agama. Agama baru. Pernah dengar ini? Agama apa? Agama Islam. Cuma itu dimulai dari peradaban Demak. Demak kerajaan baru. Ndak punya data, ndak punya kalender, umatnya masih sedikit. Mengambil data dari tahun Saka di Majapahit. Kitab yang ada di Majapahit, ya, ini diambil, dikemas di kerajaan Demak itu. Makanya beliau, assalamualaikum, di Demak itu ada 3 nenek moyangmu itu. Satu ada Raden Said, ada Raden Fatah, ada yang mengatakan Fatahillah dengan Sultan Agung. Pelopor agama Islam itu di situ. Nah, itu mengambil dari Majapahit. Sekarang kalau sejarah saya buka begini gimana? Nanti aku selaku guru sudah saya keluarkan pada hari ini. Ini harus dipertanggungjawabkan terutama kepada negara, bahkan kalau bisa kepada dunia. Karena kalau ini tidak saya buka, itu nanti cerita sejarah tidak ketemu. Selalu dibelok-belokkan, Bang. Nggak ada yang lurus nanti. Nggak bisa lurus. Makanya nanti tahun kita buktikan. Buktinya ada. Artinya begini loh, terutama bagi kita ya sing nom-nom ya. Mungkin saya sedikit memahami ya, di sana-sana orang ngomong ngalor ngidul boleh. Tapi kalau ditarik garis, nggak ketemu, Bos. Nggak ketemu. Nanti tak ajari, tahunnya saya buktikan. Tapi dampaknya nanti, kalau ini Mbak yang buka, sudah nanti sejarah ketemu. Dan yang paling luar biasa, jadi orang-orang yang berkelahi ini nanti berkumpul ini loh. Ketemu dulure. Iku nek bahasane buyut-buyut nek ngulangi ngene, berarti nek kalau ada nasihat untuk saya ya. Ger, balung sing kececer kelompokno. Bisa memahami itu? Pernah dengar ada yang mejang itu? Indra pernah dengar, Indra?
Dereng. Saged di niku Mbah, saged dikupas Mbah niki Mbah. Kalian kula nembe pindah niki. Pireng. Balung kececer itu maksudnya gini Ros. Dulu nenek moyang kita ini satu dan tunggal. Lah kerajaan yang terbesar waktu untuk merentah di tahun kemarin itu Majapahit. Lah Majapahit ini ada sesuatu kesalahan juga. Makanya di situ kan ada penanggalan atau peristiwa yang dikatakan itu diberontak, bukan diberikan. Lah itu hilang gini loh Gus. Dulur ambek dulur tukaran pisah gara-gara kerajaannya tumbang. Itu ndak akan pernah ada yang bisa menyatukan. Kuncinya tinggal saya di dunia ini, sudah ndak ada lagi. Mana ketemunya ilmu ini nanti, ketemu sejarah yang saya buka, ketemu kalian ndak akan berkelahi lagi. Dan yang paling istimewa nanti, ada sesuatu nanti dunia akan mengakui dan kalian sebagai bangsa Indonesia tahu bahwa Islam milik kita bangsa Indonesia. Bukan produk Arab. Saya buktikan nanti. Kita masuk ke negara nanti. Kalau ada manusia mengatakan kalau Islam turun di Arab, gambling dengan Mbak nanti. Dunia nanti ukuran kita. Coba tak beri gambaran di situ. 1 bulan kemarin sudah saya siapkan. Karena ini nanti sejarah dunia. Karena beredar sejarah itu yang salah. Sehingga opsi manusia seakan-akan agama Islam ini kan dari Arab toh. Betul, Mbak. 1 bulan kemarin sudah saya siapkan. Karena ini nanti ranah masuk ke badan internasional, Gus. Karena agama ini nanti saya ambil kembali, saya kembalikan lagi ke Jawa. Yang jadi masalah 1400 tahun lebih, manusia tidak ngerti dikira dari produk Arab. Andai kata nanti saya ketemu nanti di Badan Internasional PBB, gambling ya, tak gambling no. Kira-kira apa gambaranmu gamblingnya? Ya, berani taruhan, Mbak. Gamblingnya begini nanti. Dunia ini kan karena cerita yang fiktif, sehingga hanya membentuk opsi. Barangkali kira-kira karena agama Islam ini ditulis dengan bahasa yang hampir sama dengan bahasa Arab. Dikira ada sosok di sana utusan Tuhan. Nah, kalau saya nanti maju ke negara sampai ke badan internasional, kemungkinan Arab nanti apa? Bertahan enggak? Mempertahankan haknya. Ya, untuk kebenaran nanti diuji. Bener enggak? Betul. Harus diuji. Yang uji ya satu, arkeolog, ahli bahasa, ahli sejarah. Kalau dibutuhkan alat-alat yang canggih. Lah kira-kira nanti bisa enggak ditata dengan baik? Satu contoh begini, Indra, tak kasih gambaran ya. Andai kata nanti ada orang Arab atau orang yang di Jawa mewakili Arab. Guru ngomong, katanya macam-macam. Artinya kan ada dua kubu untuk menggapai satu titik kebenaran, siapa yang benar, siapa yang salah, kan begitu. Mungkin, Pak. Saya gambling kalau boleh. Kalau apa yang aku ajarkan, apa yang saya terangkan salah, kalau memang agama Islam dari Arab, bumi Jawa, suruh ambil Saudi Arabia. Kalau aku tidak mampu membuktikan kebenaran. Berarti gini guru meyakini kalau Islam itu berasal dari kita sendiri, bukan dari Arab. Bukan meyakini, fakta. Gitu loh. Kalau meyakini itu opsi ya. Betul. Nah, saya teruskan, kalau gambling bumi Jawa, saya gambling sama Saudi Arabia. Tapi kalau terbukti Islam dari Jawa, bisa sumber minyak seluruhnya aku minta ke Jawa, saya kuasai. Ya, gini guru, kalau bisa sedikit diberikan contoh lah, gambaran biar kita ini lebih memahami kalau sebetulnya Islam itu berasal dari Jawa, guru. Bagus, mulai kenal ya. Iya. Makanya karena pemahaman yang salah, gini loh Gus, tak kasih runtutan sejarah dulu ya. Nggih.
Mengapa sih kerajaan Mojopahit nenek moyang kita itu jadi the best? Ilmu apa yang diajarkan? Rakyatnya makmur. Apa kira-kira? Hindu? Bukan. Islam, Gus. Jadi yang dikembangkan, yang dibawa di Mojopahit itu ilmu Islam, bukan agama Islam. Nah, ini masyarakat dunia yang tidak bisa ngerti. Agama Islam dan ilmu Islam ini tidak sama. Pernah dengar bahasa ini? Tidak pernah dengar kan? Nah, dari Islam yang ada di Jawa, ini ilmu. Makanya manusia itu berhasil, itu bukan dari agama, tapi dari ilmu. Kamu sukses itu dengan ilmu, bukan dengan agama. Betul, Guru. Nah, dari cerita ini dikembangkan, disebut Islam lah. Sekarang untuk memahami Islam sendiri pun tidak paham. Saya coba kalian yang pernah dengar, menurut kamu Islam itu apa sih? Agama kan gitu. Agama. Okay. Makna dari yang disebut Islam apa? Makna yang disebut Islam. Ayo sing nom-nom oki barang ngerti ki. Wis tak budek pindho iku. Sing ngrasih kon rada cerdas ya. Apa sih gambaranmu? Islam ku maknane apa sih? Agama ya jelas agama. Mak ngono tok. Nggih, ya jelas. Tahu saya agama, Mbah. Makanya saya berguru kepada jenengan kan dengan tahu. Gini loh, Gus. Makanya dari bahasa itu mengandung sesuatu. Tatkala manusia itu dari kata dan bahasa tidak mengerti, celaka manusia itu. Satu contoh ya. Kamu mau cari sandal. Kalau kalian tidak tahu namanya, tahu objeknya enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Lah iya. Bingung mencari. Iya apa? Mani bahasa itu dan kata itu menerangkan yang kalian tuju. Tatkala bahasa kalian tidak mengerti, masalah dalam hidup. Nah, dengan Islam ini saya buka 3 alam atau 3 tahapan ya. Gini, tak ambil tengah bahasa gini. Tatkala Islam ini, kalau saya tarik mundur ke peradaban ke belakang, Islam ini aslamu. Ya. Kalau dikembangkan maju ke depan, untuk pergerakan manusia, untuk teknik, Islam dadi salama. Bisa nangkap? Islam, ya, salama, ya, salamun, selamat. Nek selamat basa ndi? Jawa. Nah. Makanya di dalam Islam itu ada ilmu yang menyelamatkan siapapun kalau menjalankan ilmunya. Manusia diajarkan ilmu Islam, manusia ini selamat. Negara diajarkan ilmu Islamnya, negara ini selamat. Dunia yang terdiri dari beberapa negara, ini kalau Islam ilmunya ditanamkan, dunia ini berkah, tidak seperti sekarang. Konsepnya yang punya Jawa. Berarti sama seperti petua mbak-mbak orang zaman dahulu itu sluman selamat le nekate lumo. Nah, ada kan bahasanya doa sluman selamat. Oke, Pak. Wonten. Tapi itu belum bisa dibuka passwordnya. Karena Islam ini salama selamat, aslamu loh. Ada bahasa yang masuk lebih dalam ini loh, Gus. Manusia tidak mampu. Kalian yang orang Jawa aja tidak ngerti. Aslamu itu apa, Mbak? Kalau Islam, salama mungkin kalian tahu. Di dalam Quran sudah ada salama. Makanya diajarkan dari budaya orang Jawa, agar kalian rukun dikatakan harus salaman. Artinya manusia yang satu dengan manusia yang lain, makhluk yang lain dengan makhluk yang lain ditemukan dalam keadaan yang sama. Engkau manusia, aku manusia. Engkau makhluk, aku makhluk. Di dunia kita hanya tamu untuk saling mencari kedamaian. Makanya diarani salaman itu 5 unsur ketemu 5 unsur.
Loh. Mani identik orang Jawa ajarannya begitu, salaman. Bukan begini lah, gara-gara corona boleh gini kamu. Orang Jawa nenek moyang kita sejak dulu begitu. Nah yang lucu lagi bangsa kita. Satu contoh, maling ketemu rampok. Ini kan perbuatan buruk. Nyatanya ketemu nek wong Jawa biasa salaman sih. Tetap menjaga toleransi, Mbah, menjaga kerukunan. Yang memang otak pribumi Jawa begitu. Kadang bahasamu yang konyol kan sampai salaman. Cok kok endi cok lo coba. Artinya kedekatan manusia kita tidak pernah melihat, tidak pernah membedakan kalian mau miskin, kalian mau rampok. Kita manusia. Memang cara makanmu seperti gitu. Wes. Iya.